seruan evaluasi dan pencabutan mandat Menteri Kesehatan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo di Jakarta. Kami menyampaikan seruan evaluasi dan pencabutan mandat Menteri Kesehatan. Dengan hormat, semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dalam memimpin negeri ini hingga mencapai cita-citanya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Perkenankan kami, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa AKKB, yang merupakan himpunan tenaga medis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang peduli terhadap keberlanjutan pembangunan kesehatan nasional, dengan ini menyampaikan seruan evaluasi dan pencabutan mandat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, BGS. Sejak dilantik pada Desember 2020, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengeluarkan berbagai kebijakan, pernyataan publik, dan langkah-langkah operasional yang dinilai tidak mencerminkan profesionalisme dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai, serta berisiko melemahkan fondasi ketahanan sistem kesehatan nasional. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menciptakan kegaduhan di kalangan tenaga kesehatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan arah pembangunan sektor kesehatan Indonesia ke depannya. Berikut kami sampaikan 15 alasan utama dan analisis kritis terhadap dampak kebijakan tersebut. Selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan, BGS melakukan sejumlah tindakan atau melemparkan narasi sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan disintegrasi profesi dan institusi kedokteran. Yang pertama, memecah belah kolegium kedokteran. Pada September 2024, Kementerian membentuk Kolegium Kedokteran versi pemerintah atas dasar keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK01-Menkes-1581-2024, yang salah satu mekanisme pemilihannya adalah lewat voting. Padahal kolegium merupakan otoritas ilmiah bidang kedokteran yang tugasnya menjaga standar pendidikan dan profesi, yang pembentukan dan penunjukan anggotanya mesti dilakukan dan dipilih oleh organisasi profesi yang mengetahui standar kualitas, etika, dan moral profesi tersebut. Pembentukan kolegium versi Kemenkes selain mencederai otoritas profesi dalam bidang keilmuan, juga menyebabkan dualisme otoritas ilmiah, menciptakan fragmentasi, dan menimbulkan konflik internal di kalangan profesi. Ketidakstabilan ini mengancam mutu pendidikan kedokteran dan merusak sistem pembinaan profesi yang telah mapan. Kedua, ketidakterlibatan profesi di dalam regulasi. Sejumlah kebijakan besar dan strategis, termasuk Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, disusun tanpa
tanpa melibatkan organisasi profesi yang sah dan diakui secara formal. Ketidakterlibatan pemangku kepentingan utama ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran bermakna meaningful participation, dan tata kelola inklusif. Akibatnya, sejumlah regulasi yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan, serta menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Hingga kini kebijakan-kebijakan tersebut terus menuai penolakan dan resistensi yang kuat dari kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat luas. Ketiga, pembungkaman dokter yang menyampaikan pendapat korektif. Dokter Piprim Yanuarso, spesialis anak konsultan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Fatmawati dengan alasan regenerasi. Merujuk pada rencana pensiun dokter anak lain, merujuk pada rencana pensiun dokter anak lain di Rumah Sakit Fatmawati. Namun alasan ini dinilai tidak rasional karena dokter yang dimaksud baru akan pensiun dalam waktu sekitar 7 tahun. Pemindahan ini dinilai syarat muatan politis, mengingat Dr. Piprim dikenal sebagai salah satu figur yang cukup vokal menyampaikan pemikiran alternatif terhadap kebijakan pemerintah di sektor kesehatan. Tak lama kemudian, Dr. Rizky Adriansah yang sebetulnya menyuarakan duga mengalami penghentian kontrak secara tiba-tiba di Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Kasus serupa pernah terjadi terhadap Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf, serta Dr. Hikari, spesialis anak konsultan yang juga mengalami represif. Pola ini menunjukkan adanya dugaan penggunaan kewenangan oleh Menteri Kesehatan untuk menekan pihak-pihak yang peduli terhadap pelayanan kesehatan dengan pandangan berbeda, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kebebasan berpendapat di kalangan tenaga medis. 4. Mencederai kesejawatan tenaga kesehatan. Berbagai pernyataan Menkes justru melemahkan semangat kesejawatan di antara tenaga kesehatan. Salah satu narasi yang menuai kontroversi adalah ketika perawat disebut sebagai kasta terendah dalam sistem layanan kesehatan dan disamakan dengan pembantu. Ucapan semacam ini bukan hanya merendahkan martabat profesi perawat, tetapi juga merusak solidaritas lintas profesi dan memperuncing potensi konflik sektoral dalam dunia kesehatan. Lebih jauh, narasi yang merendahkan ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Terus, Prof. B, Prof. Kelompok B, kebijakan pendidikan dan pelayanan kedokteran yang bermasalah. 5. Menghentikan program PPDS secara sepihak. Pada Agustus 2024, Menkes menghentikan program pendidikan dokter spesialis PPDS di RSUP Dr. Karya di Semarang dan April 2025 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terkait dugaan perundungan dan pelecehan seksual. Tindakan ini
dikenakan secara menyeluruh terhadap semua peserta program pendidikan, dan bukan hanya terhadap pelaku atau oknum. Ini bentuk kebijakan kolektif yang menghukum semua pihak tanpa diferensiasi. Pendekatan ini tidak proporsional, melanggar prinsip keadilan, dan menambah beban pendidikan serta pelayanan rumah sakit. 6. Perbanyakan fakultas kedokteran dan dokter tanpa pemetaan pemanfaatan. Menkes kerap menggulirkan narasi bahwa Indonesia mengalami kekurangan dokter. Namun, permasalahan utama yang sebenarnya terjadi adalah ketimpangan distribusi tenaga medis yang sangat mencolok. Lebih dari 60% dokter terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara banyak daerah terpencil mengalami kekosongan layanan kesehatan dasar. Sayangnya narasi ini justru dijadikan dasar untuk mendukung pembukaan fakultas kedokteran secara masif. Saat ini jumlah fakultas kedokteran telah melampaui 100 tanpa didasari oleh perencanaan matang mengenai wahana kerja dan sistem penempatan. Akibatnya kualitas pendidikan kedokteran terancam, mutu layanan kesehatan memburuk. Kami ulangi, akibatnya kualitas pendidikan kedokteran terancam, mutu pelayanan kesehatan memburuk. Terjadi pengangguran terselubung di kalangan lulusan dan persoalan distribusi dokter semakin memburuk. 7. Kegagalan memenuhi janji gaji BPJS. Pada tahun 2024, Menteri Kesehatan menyampaikan janji bahwa dokter peserta pendidikan spesialis BPJS akan menerima gaji. Namun hingga kini, alokasi dana dari APBN untuk memenuhi janji tersebut belum terrealisasi. Sebagai gantinya, rumah sakit justru diminta menanggung beban pembayaran gaji BPJS tanpa dukungan anggaran yang memadai. Janji yang tidak disertai langkah konkret ini menimbulkan ekspektasi yang keliru, menambahkan beban institusi pelayanan kesehatan, dan memicu krisis kepercayaan antara mahasiswa profesi dan penyelenggara pendidikan. C. Kelompok komunikasi publik dan etika profesi yang memburuk. 8. Pernyataan prematur terkait kematian BPJS. Pada 12 Agustus 2024, ketika seorang peserta BPJS dijumpai meninggal di kamarnya, Menkes mengeluarkan statement luas bahwa penyebab kematian BPJS tersebut adalah bunuh diri akibat perundungan yang sangat spekulatif dan tendensius karena disampaikan sehari setelah kejadian dan sebelum ada hasil investigasi resmi dari pihak berwenang. Hal ini tentu saja melukai keluarga korban dan berisiko menciptakan persepsi publik yang menyesuaikan terhadap yang menyesatkan. Mohon maaf, kami ulangi, hal ini tentu saja melukai keluarga korban dan berisiko menciptakan persepsi publik yang menyesatkan terhadap dunia kedokteran. Menteri seharusnya menjunjung kehati-hatian, bukan mendahului aparat investigatif. Yang ke-9, penyebaran narasi yang tidak terverifikasi. Menkes kerap melontarkan pernyataan yang bersifat subjektif
tendensius dan tidak didasarkan pada data atau bukti yang valid. Beberapa di antaranya termasuk klaim bahwa stop bukan alat ilmiah, bahwa Ikatan Dokter Indonesia menghimpun dana ratusan miliar secara ilegal, bahwa dokter diwajibkan membayar puluhan juta rupiah untuk memenuhi syarat SKP, sehingga penyebutan daftar rumah sakit dengan kasus perundungan tanpa verifikasi yang jelas. Pernyataan-pernyataan semacam ini berpotensi menyesatkan publik, merusak reputasi profesi kesehatan, dan mencerminkan kurangnya ketelitian serta tanggung jawab dalam komunikasi publik oleh seorang pejabat tinggi negara. 10. Penyebaran informasi dan narasi kebijakan berbasis buzzer. Kebijakan dan narasi-narasi Menkes banyak dipromosikan lewat influencer, media sosial daripada penyebaran data ilmiah yang valid dan reliable. Banyak narasi ini yang tidak didasarkan pada bukti objektif atau evidence-based. Ini menunjukkan rendahnya transparansi, manipulasi opini publik, dan ketidakhadiran mekanisme partisipatif ilmiah dalam penyusunan kebijakan. D. Gagal tata kelola sistem kesehatan. Kegagalan memperbaiki skema INA-CBJS yang merugikan dokter dan masyarakat. Tarif tindakan layanan kesehatan berdasar skema INA-CBJ saat ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat profesionalisme dan kompetensi yang dibutuhkan. Kondisi ini menempatkan dokter pada dilema etis antara menjalankan praktik yang tidak sesuai standar atau legalitas yang berisiko merugikan pasien, atau tetap memberikan layanan optimal dengan menerima imbal jasa yang jauh dari layak. Imbal jasa yang diberikan tidak sebanding dengan tingkat risiko maupun beban kerja yang ditanggung tenaga medis. Skema tarif semacam ini merusak semangat profesionalisme, meningkatkan risiko kelelahan fisik dan mental, burnout, serta dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan. 12. Kegagalan pengawasan tata kelola BPJS. Menteri Kesehatan gagal dalam mengawasi pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan ketidakseimbangan dalam pembiayaan. Alih-alih melakukan perbaikan struktural terhadap sistem yang ada, Menkes justru menyarankan masyarakat untuk melengkapi perlindungan kesehatannya dengan menggunakan asuransi swasta. Pernyataan ini menuai kritik karena dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia dan berpotensi memperbesar kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan. Di sisi lain, beban finansial masyarakat pun semakin berat, padahal akar persoalan terletak pada ketidakefisienan tata kerja, tata kelola, dan lemahnya manajemen pendanaan BPJS itu sendiri. Ke-13, kegagalan memperbaiki profil kesehatan. Menkes gagal menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperbaiki indikator kesehatan masyarakat Indonesia. Hingga kini angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, sementara angka harapan hidup penduduk stagnan tanpa perbaikan berarti dalam 5 tahun terakhir. Dalam konteks regional, posisi Indonesia berada di peringkat keempat terbawah di antara negara-negara ASEAN dalam hal pencapaian indikator kesehatan utama. Selain itu, prevalensi stunting tetap tinggi dan kasus penyakit menular seperti tuberkulosis belum berhasil ditekan secara optimal. Bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya efektivitas kebijakan kesehatan yang dijalankan selama periode kepemimpinan saat ini. E. Proyek dan program yang tidak siap implementasi. 14. Pengadaan proyek cath lab tak siap operasional. Sejak tahun 2022, Kementerian Kesehatan membangun fasilitas kateter jantung cath lab di berbagai rumah sakit dengan menggunakan dana alokasi umum dan dana pinjaman dari Bank Dunia. Namun, hingga kini banyak cath lab yang belum beroperasi akibat tidak terpenuhinya sejumlah persyaratan penting, seperti belum terbitnya izin dari Bapeten, ketiadaan dokter dan perawat dengan kompetensi intervensi, serta infrastruktur pendukung yang tidak memenuhi standar.
Proyek ini tidak disasarkan pada kebutuhan real maupun kesiapan sumber daya manusia di masing-masing daerah. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran negara dan mencerminkan lemahnya perencanaan berbasis kapasitas. Jika tidak dievaluasi secara serius, kondisi ini berpotensi menjadi temuan oleh lembaga pengawas seperti BPK dan KPK. 15. Mereduksi standar kompetensi dan tindakan. Menkes memaksakan kebijakan produksi tenaga kesehatan meskipun tidak melalui jalur kompetensi yang semestinya. Menkes meminta Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia agar mengizinkan dokter umum yang hanya menjalani pelatihan singkat selama beberapa bulan untuk melakukan prosedur kateterisasi jantung, tindakan medis berisiko tinggi yang seharusnya dilakukan oleh tenaga ahli dengan pelatihan panjang dan terstandar. Hal serupa juga dilakukan terhadap Perhimpunan Dokter Bedah Saraf dengan dorongan agar dokter umum yang mengikuti pelatihan singkat diizinkan melakukan intervensi bedah saraf tertentu. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip ilmiah dan standar kompetensi internasional, tapi juga membahayakan keselamatan pasien dan merusak integritas profesi kedokteran. Ya. Seruan aliansi. Ya. Berdasarkan hal-hal di atas, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa menyampaikan, pertama, meminta Presiden RI mengevaluasi dan mencabut mandat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, meminta DPR RI membentuk Pansus Kesehatan Nasional untuk menilai dampak kebijakan Menkes terhadap mutu layanan dan pendidikan tenaga kesehatan. 3. Menyerukan informasi kebijakan kesehatan berbasis ilmiah, kolaboratif, dan partisipatif. Jakarta 5 Mei 2025, hormat kami, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa, Profesor Georgian Motsuki, Profesor Sukman Terus Putra, Profesor Minaldi Rasmin, Profesor Mutarudin Mansur, Profesor Dr. Zainal Mutakin, Profesor Dr. Andi Asayul Islam, Profesor Dr. Hardianto Subono, Profesor Dr. Wismar Alim Harahap, Profesor Dr. Muhammad Akbar, Profesor Dr. Mukhlis Ramli, Profesor Dr. Zulkifli Amin, Profesor Dr. Laila Nurana, Profesor Dr. Iqbal Muhtar, Dr. Priyo Sidi Pratomo, Dr. Jainal Abidin, Dr. Imelda Datau, Dr. Eva Sridiana, Dr. Budiman, Dr. Widya Murni, Dr. Mahmud Gasnawi, Dr. Nazrial Nazar, kemudian Dr. Rusdani, Dr. Sultan Finekri Arifin Abidin, Dr. Wawang Setiawan Sukarya, Dr. Muhammad Baharudin, Dr. Hadi Wijaya, Dr. Endro Basuki, Muhammad Joni SH, Dr. Muhammad Akbar, Dr. Zul Asdi. Demikian, terima kasih.